Assalamualaikum. Sebelum mulai Mari videonya, intro dulu. Texas speed up, no counter. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Syarifuddin. Perkenalkan, nama saya Ahmad Fikri Fauzia. Perkenalkan, nama saya Andika Chandra Megantara. Perkenalkan, nama saya Dian Saputra. Perkenalkan, nama saya Muhammad Akmal Nabil. Kita akan mempersatikan tentang para pahlawan. Sejarah para pahlawan. Sejarah para pahlawan. Soekarno merupakan presiden pertama Republik Indonesia. Ini atau mungkin lebih akrab mendengar panggilan Bung Karno. Soekarno lahir di Blitar pada 6 Juni 1901. Masa kecil Soekarno hanya beberapa tahun hidup bersama orang tuanya di Blitar. Semasa sekolah dasar hingga tamat, Soekarno indekos di rumah Haji Omar Said Djokroaminito yang merupakan politisi kawakan pendiri Syarikat Islam. Cukup sekian dari saya. Selanjutnya Sultan Hasanuddin. Yang kedua. Selanjutnya saya akan memerhatikan tentang sejarahnya Sultan Hasanuddin. Sultan Hasanuddin adalah tokoh pahlawan yang berasal dari Makassar. Ia merupakan raja ke-16 kerajaan Goa yang lahir pada 12 Januari 1631. Sebelum kerajaan raja, nama asli beliau ialah Malombasi Muhammad Bakir Daeng Matawang Karaeng Bonto Mangepe. Setelah ia naik takhta, barulah ia bergelar Sultan Hasanuddin. Kerajaan Goa kala itu menentang keras kongsi dagang Belanda, yakni VOC, yang ingin menguasai rempah-rempah di perairan Sulawesi dan Maluku. Sultan Hasanuddin yang memang tepuk kepemimpinan pun dengan tegas menolak monopoli tersebut hingga Belanda geram dan menggempur kerajaan Goa. Kerajaan Goa yang tak kuat menahan gempuran akhirnya dipaksa mendatangi perjanjian Bongaya pada 18 November 1667. Selanjutnya, Di sini saya mau memperlihatkan sejarah tentang Cut Nyak Dien. Cut Nyak Dien ini di Indonesia bagian barat terdapat seorang pahlawan wanita dari tanah Rencong. Dia adalah Cut Nyak Dien, sang Srikandi Tangguh yang ikut mempertahankan Aceh dari jajahan kolonialisme Belanda. Cut Nyak Dien merupakan seorang wanita keturunan bangsawan yang lahir pada tahun 1848 di Lampadang, Kerajaan Aceh. Keturunan bangsawannya berasal dari ayahnya, Teuku Nanta Muda Seutia, yang merupakan seorang Kule Balang, kepala pemerintah setingkat kabupaten pada Kesultanan Aceh wilayah Mukim. Cut Nyak Dien bergerilya selama 20 tahun bersama Teuku Umar. Ia ikut aktif mendampingi suaminya menjelajahi hutan, turut pindah dari tempat yang satu ke tempat yang lain, mendampingi suami dalam pertempuran menghadapi musuh. Setelah lebih kurang 6 tahun lamanya meneruskan perlawanan, ia tertawan bersama pasukannya. Kemudian ia diasingkan ke Pulau Jawa sampai wafat. Selanjutnya, selanjutnya di sini saya akan menjelaskan tentang profil Muhammad Hatta. Muhammad Hatta atau yang akrab dipanggil Bung Hatta adalah seorang pemikir, negarawan, ekonom, dan sekaligus menjadi wakil presiden Indonesia yang pertama mendampingi Soekarno. Ia lahir pada 12 Agustus 1902 di Bukit Tinggi, Sumatera Barat. Pendidikan masa kecil Muhammad Hatta dimulai dari sekolah rakyat. Ia juga kental dengan pelajaran agama karena dilahirkan di lingkungan keluarga yang kuat akan ilmu agama. Beranjak dewasa, ia menempuh pendidikan di sekolah Mulo
Selama pendidikan, beliau mempelajari banyak hal di luar pelajaran formal seperti keorganisasian. Kecintaannya terhadap organisasi masih terbawa saat ia melanjutkan pendidikan di PAS Spring Hendrik School pada 1921. Ia aktif menjadi bagian dari Jong Sumatera Bon. Oke, selanjutnya ada Ki Hajar Dewantara. Oke, untuk selanjutnya adalah Ki Hajar Dewantara. Ki Hajar Dewantara lebih dikenal sebagai pahlawan pendidikan Indonesia. Nama asli Ki Hajar Dewantara adalah Raden Mas Suwardi Suryaningrat. Beliau merupakan keturunan dari Keraton Yogyakarta. Pada umur 40 tahun, beliau mengubah namanya menjadi Ki Hajar Dewantara. Beliau tidak memakai gelar nama kebangsawannya lagi dikarenakan beliau ingin lebih dekat dengan rakyat secara fisik maupun hatinya. Biografi Ki Hajar Dewantara memang penuh pengabdian kepada Indonesia. Sudah banyak sekali hal bermanfaat yang dilakukan oleh beliau. Ki Hajar Dewantara bersekolah di ILS yang dulu merupakan sekolah dasar Belanda. Selanjutnya beliau juga melanjutkan sekolah di Stovia yang merupakan sekolah dokter untuk Bumi Putra. Namun selama sekolah di Stovia, beliau tidak sampai tamat dikarenakan sakit. Hal ini juga banyak diceritakan di semua buku biografi Ki Hajar Dewantara. Beliau pernah bekerja menjadi wartawan berbagai media cetak terkenal pada masa itu, seperti MIDN Java, Sediatomo, The Express, Kaum Moda, Sura, Oetoesan Hindia, dan Jaja Timur. Tulisan beliau di berbagai media tersebut sangat komunikatif dan kritis sehingga dapat meningkatkan semangat rakyat pada masa itu. Oke, sekian dari presentasi kelompok kami. Terima kasih. Warahmatullahi wabarakatuh. Kurang lebihnya mohon maaf, dimaafkan.